Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 3 kandidat paslon capres cawapres peserta Pilpres 2024 memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing dalam hal elektabilitas di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia. Nah, dari Sabang sampai Merauke dong tentunya. Di Indonesia bagian timur, Sobat Sewot, Prabowo Gibran baru saja dikabarkan unggul, tapi stagnan ya. Stagnan, nggak kemana-mana, nggak naik, nggak turun nih. Nah, atas capres kesayangan seluruh rakyat Indonesia, Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, dan atas pasangan jebolan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang sampai hari ini masih terus mengejar elektabilitas pasangan Amin yang mulai menyalip Prabowo Gibran. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Namun Sobat Sewot, paparan secara terang benderang hasil survei terbaru di sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur, Sewot TV ingin menyampaikan dan juga sekaligus mengajak Sobat Sewot sekalian untuk mengirim sholawat dan salam kepada baginda Nabi panutan seluruh alam, dengan ucapan ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sejumlah lembaga survei merekam elektabilitas capres-cawapres peserta Pilpres 2024 di Indonesia bagian timur yang mencakup wilayah Maluku dan Papua. Sejauh ini, para capres dan cawapres juga sudah menginjakkan kaki ke wilayah timur Indonesia di masa kampanye. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saatnya Sewot TV menyampaikan data ilmiah hasil survei elektabilitas terbaru para peserta Pilpres 2024 di Indonesia bagian timur berdasarkan laporan tertulis beberapa lembaga berikut ini. Namun Sobat Sewot, perlu digarisbawahi bahwa ini adalah hasil survei dengan jumlah responden yang sedikit ya, sekitar 1.200 1.400 gitu, lebih jauh di bawah peserta yang setiap Mas Anies Baswedan berkunjung bersilaturahim di semua tempat hampir di seluruh Indonesia, juga di bahkan di wilayah bagian timur Indonesia itu yang hadir bukan 1.200 lagi Sobat Sewot, tapi puluhan ribu, selalu begitu ya. Jadi itu harus kita ingat sebelum nanti saya sampaikan hasil daripada survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei di wilayah bagian timur Indonesia. Nah, oke, kita mulai yang pertama Sobat Sewot. Elektabilitas paslon di Indonesia bagian timur ini versi CSIS ya. Survei ini dilakukan sepanjang tanggal 13 sampai 18 Desember tahun 2023. Nah, Anies Muhaimin 32,5%, Prabowo Gibran 57,5%, kemudian Ganjar Mahfud 10,0%. Survei CSIS ini Sobat Sewot dilakukan pada tanggal 13 sampai 18 Desember tahun 2023, melibatkan responden sebanyak 1.300 orang ya, di 34 provinsi yang telah memiliki hak suara ya. Ini 1.300 orang di 34 provinsi. Berarti barangkali di wilayah bagian timur hanya kebagian 3 atau 4 orang saja Sobat, atau berapa orang gitu kan. Ini kan 1.300 orang di 34 provinsi. Nah, jumlah responden ini belum bisa menandingi kehadiran masyarakat di setiap Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan, melakukan silaturahmi, melakukan kampanye ya, sepanjang masa kampanye Pilpres 2024. Nah,
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multi-stage random sampling ya Sobat Sewot. Kemudian survei CSIS ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,7% pada tingkat kepercayaan publik 95%. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya elektabilitas paslon di Indonesia bagian timur ini versi LSI ya. Survei ini dilakukan pada tanggal 3 Desember sampai tanggal 5 Desember tahun 2023. Anies Muhaimin 30,0%, Prabowo Gibran 28,8%, sementara Ganjar Mahfud 37,9%. Kalau kita lihat data LSI ini sudah sangat berbeda ya dari hasil survei CSIS di wilayah bagian timur yang baru saja saya sampaikan barusan. Nah, kalau di CSIS misalnya sekian perolehan elektabilitas Mas Anies dan Gus Muhaimin, sementara di LSI sekian gitu kan. Ini juga membuat publik menjadi bingung, yang bener yang mana gitu kan. Apa jangan-jangan hasil survei ini semakin besar tingkat elektabilitas perolehan Prabowo Gibran, itu juga semakin besar angka misalnya kan. Ini kan sekarang lagi musim lembaga-lembaga survei yang berbayar Sobat Sewot. Jadi mereka nggak mungkin melakukan survei dengan melibatkan responden 1.300 orang di seluruh Indonesia kalau kemudian mereka nggak punya kekuatan finansial untuk melakukan survei di seluruh Indonesia Sobat Sewot. Jadi ini hanya kecurigaan ya, dugaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga-lembaga survei yang merilis hasil survei ya. Sedangkan wilayahnya sama ya, melibatkan 4 provinsi misalnya kan, tetapi hasilnya kadang-kadang jauh berbeda antara satu lembaga dengan lembaga survei lainnya. Tetapi hari ini kita fokus pada perolehan hasil survei di wilayah timur ya, di wilayah timur. Nah, besok insya Allah kita akan bahas tuntas di wilayah tengah Indonesia ya. Kemudian Sobat Sewot, lembaga survei LSI ini melakukan riset pada tanggal 5 sampai tanggal 3 ya, tanggal 3 sampai 5 Desember tahun 2023. Responden yang dilibatkan itu sebanyak 1.462 orang ya. Itu responden yang dilibatkan oleh LSI, sejumlah 1.462 orang. Pemilihan responden dilakukan melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak ya. Kemudian validasi dan juga screening. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan asumsi simple random sampling ya. Kemudian Sobat Sewot, kita lanjut lembaga yang ketiga ya, elektabilitas paslon Indonesia bagian timur ini versi indikator ya. Anies Muhaimin 12,6%, Prabowo Gibran ini 58,3%, kemudian Ganjar Mahfud 21,9%. Ini juga udah beda jauh dengan hasil yang hasil rilis dari LSI barusan ya. Di indikator Anies Muhaimin tuh 12,6%. Ini paling buncit, paling bawah. Tetapi di LSI tadi Mas Anies tuh 30 kalau nggak salah ya, 30-an persen gitu, 30,0%, di atas perolehan Prabowo Gibran yang hanya 28,8% gitu. Nah, ini dua lembaga survei antara LSI dengan indikator ini udah nggak sama gitu kan. Ini padahal sama di bagian timur gitu, di bagian wilayah timur Indonesia gitu. Tetapi nggak masalah Sobat Sewot. Sobat Sewot bisa bedain sendiri nanti mana yang akan menang ya di Pilpres 2024. Kalau Pilpres ini dijalankan dengan jujur, adil ya. Karena hari ini Presiden lupa sama sumpahnya ya, bahwa Presiden itu ketika disumpah ya
saat terpilih menjadi presiden, ya, itu harus adil, berbuat adil kepada seluruh komponen anak bangsa, termasuk terhadap calon-calon presiden, ya. Tetapi hari ini nggak adil kayaknya, ya. Presiden Jokowi ini nggak adil karena ada dugaan lebih condong kepada salah satu paslon, ya. Lebih-lebih anaknya malah yang dijadikan calon wakil presiden gitu. Kalau memang adil gitu kan, jangan anaknya sendiri dong. Anak siapa kek, ngangkat anak petani kayak gitu kan. Jangan-jangan kemudian putusan MK tuh yang penuh dengan drama dan jauh dari unsur keadilan juga adalah skenario yang udah diketahui presiden sebelumnya gitu. Nah, oke Sobat Sewot, survei indikator politik Indonesia ini dilakukan sepanjang tanggal 23 sampai 24 Desember tahun 2023. Melibatkan 1.217 responden dari berbagai wilayah, ya, di Indonesia. Bagian timur juga dapat gitu kan. Responden dipilih melalui kombinasi metode random digit dealing, ya. 256 responden dan double sampling itu sebanyak 900 ya, 952 responden. Nah, jadi begitu Sobat Sewot, ya. Survei ini dilakukan dengan wawancara via telepon. Hello guys gitu. Margin of error kurang lebih 2,9%, pada tingkat kepercayaan sama 95%. Selanjutnya, elektabilitas paslon di Indonesia bagian timur versi Poltreking, ya. Poltreking melakukan survei pada tanggal 29 November hingga 5 Desember tahun 2023. Anies Muhaimin 7,7%, Prabowo Gibran 46,2%, Ganjar Mahfud 35,9%. Ini lagi-lagi ada gap yang sangat jauh antara lembaga survei satu dengan lembaga survei lainnya, ya, di wilayah bagian timur Indonesia. Ini kok bisa gitu kan? Makanya masyarakat sekarang pada umumnya tuh udah nggak percaya terhadap rilis hasil survei yang jauh dari fakta yang ada gitu kan. Di wilayah timur, saya pikir sekarang ini kalau nggak pakai hasil survei dan nggak pakai cara curang dalam pilpres, rata-rata pada umumnya insya Allah Mas Anies Baswedan tuh menang, ya. Di putaran pertama menang, kalaupun nanti ada 2 putaran, di putaran kedua insya Allah Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini juga akan keluar sebagai pemenang di wilayah bagian timur Indonesia, insya Allah Sobat Sewot. Maka jangan sampai kita panik terhadap hasil survei yang hari ini terus, apalagi besok sampai terus sebelum hari H tuh akan ada banyak sekali adu kuat hasil survei antara lembaga yang A, B, C, D, E gitu kan. Itu untuk memframing, ya, sebelum kemudian akhirnya siapapun nantinya, kalau nggak pakai curang gitu kan, insya Allah Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin akan menjadi pemenang di Pilpres 2024. Jangan lupa dong, ya, tanggal 14 Februari kita datang ke TPS dan memastikan diri untuk menjadi bagian dari perubahan Indonesia yang bahagia warganya, adil negaranya, hukumnya gitu kan, dan juga maju negaranya. Dalam semua itu kita harapkan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.